Ya, aku menunggu saat dimana aku dan kamu dipersatukan dalam satu ikatan. Ikatan pacaran, bukan, ini lebih serius daripada pacaran, yaitu ikatan pernikahan. Mau buat kumpulan karyawan teladan sekaligus pembagian bonus, Kak? Kayaknya bisa. Dan pasti diizinin juga sama mama. Tapi maklumin aja ya, Kak, kalau rumahnya kecil dan mungkin agak sempit. Gak tahu juga bisa nampung semuanya. Ucapku pura-pura polos, tapi malah terlihat naif. Karena tidak mungkin acaranya di rumahku juga, karena waktu itu diadakan di restoran. Kenapa aku bertanya seperti itu? Terakhir kali pertemuannya diadakan di rumah Dika, jadi aku tidak salah juga kan? Dan belum tentu juga dugaanku benar, bisa saja aku yang salah tangkap ucapan Kak Arlan. Aku tidak ingin sakit karena termakan dugaan sendiri. Juga belum tentu Kak Arlan datang ke rumahku untuk memenuhi ekspektasiku tentang dirinya. Enggak koda, kakak aja yang datang ke rumah kamu, tidak dengan karyawan teladan yang kamu maksud. Jawabnya membenarkan. Mendadak aku terdiam. Perasaan euforia menjalar ke seluruh tubuh. Pikiranku berkelana kemana-mana, sehingga aku tidak bisa menahan diri untuk tidak tersenyum. For what? Tanyaku. You certainly know. Suatu hubungan yang ingin kakak jalankan dengan kamu ke jenjang yang lebih serius. I am hope with you. Sesuai kok sama apa yang kamu pikirin, jawabnya seraya mengulung senyum. Lagi dan lagi, aku tidak ada alasan untuk tidak menarik bibir ke atas. I am really happy. Terlebih lagi saat aku menggigit bibir kuat dan benar-benar merasakan kalau ini bukan mimpi dan suatu kehaluan, ini nyata. Setelah penantian panjang dengan segala angan-angan yang tidak pernah terwujud, kini Allah redamkan gemuruh itu dengan niatan yang baik untuk mengakhiri penantian ini. Kuumumkan bahwa aku begitu sangat amat bahagia dan senang. Jika akalku tidak waras, aku sudah melompat-lompat seperti orang gila dan berteriak sekencang-kencangnya kalau aku begitu bahagia. Sayangnya Kak Arlan masih menunggu jawabanku. Jantungku sudah tidak normal sejak tadi. Rasanya ingin pingsan dan menghilang dari sini saja. Aku tidak tahu harus mengatakan apa lagi. Ini lebih mengejutkan dari fakta tentang Nasran sekalipun. Gak harus dijawab sekarang juga, gak masalah. Kamu juga butuh waktu untuk bicara sama mama dan om kamu. Baik, aku maupun Kak Arlan sama-sama salah tingkah sekarang. Kami saling menunduk. Aku melihat ujung sepatu Kak Arlan begitu mengkilap. Bahkan aku bisa berkaca di sana. Hening, aku benar-benar tidak bisa mengatakan apapun lagi. Kalau gitu kakak pulang ya. Tadi kebetulan kakak dengar gosip tentang kita waktu kamu motokopi dan kamu langsung pulang gitu aja. Kakak jadi khawatir dan ternyata kamu kesini. Awalnya kakak nggak mau ikut campur, tapi karena dia main fisik, kakak nggak bisa tinggal diam. Kamu nggak usah dengerin apa kata mereka. Kalau besok gosip itu masih ada, mereka akan kakak pecat. Dan yang pasti, insya Allah kakak akan selalu ada untuk kamu. Aku terkesiap dengan degup jantung yang semakin liat. Ternyata Kak Arlan tahu juga tentang gosip itu. Aku mengangguk mengiyakan, namun baru beberapa langkah, Kak Arlan berbalik menghampiriku. Think before. Maaf banget sudah mengganggu waktu kamu, dan maaf kamu jadi terhambat pulang, lanjutnya. Aku mengangguk untuk kesekian kalinya. Entah perasaanku saja atau tidak, Kak Arlan juga ikut tersenyum. Setelah kulihat punggungnya benar-benar tidak terlihat, aku lompat-lompat bak anak kecil yang baru dibelikan permen. Ternyata ini rasanya cinta terbalaskan. Aku buru-buru mengendarai motor karena teringat ajakan Yani yang menyuruhku untuk mampir ke rumahnya. Sebelum itu, aku menghubungi mama kalau pulang terlambat. Keinginan mama itu simpel, jangan lupakan dirinya di rumah. Mungkin aku bisa biasa saja di jalan, tapi mama tidak. Mama bisa saja mondar-mandir karena khawatir aku tidak pulang-pulang. Makanya, memberitahu mama kalau aku pulang telat adalah suatu hal yang wajib, bukan makruh apalagi haram, sesederhana itu. Di sepanjang jalan raya, aku melihat beberapa anak tengah berondok di pinggir jalan bermain gadget. Banyak, tidak hanya satu orang, ada sekitar 5-7 orang di sana. Mereka semua serius dengan benda pipi masing-masing, tidak menghiraukan keberadaan teman masing-masing.
Aku tidak bisa membayangkan jika ada yang mengambil paksa ponsel di genggaman mereka. Pasti akan ngamuk dan marah besar sekali. Keberadaan ponsel saat ini benar-benar merusak akhlak dan moral anak jika dipakai untuk hal negatif. Sungguh di zaman ini manusia termasuk aku benar-benar disibukkan dengan gadget. Apapun keadaannya, tidak bisa pisah darinya. Di jalan, lihat gadget. Lagi bertamu atau ngobrol sama orang lain, intip-intip gadget. Sedang makan juga tangan satunya tidak bisa lepas dari gadget. Bahkan ketika tidur pun, gadgetnya diposisikan layaknya seorang kekasih baginya. Memang, gadget ibarat pedang bermata dua. Jika digunakan dengan bijak, gadget akan sangat bermanfaat. Akan tetapi, kebanyakan manusia lalai dan kurang bijak menggunakan gadget. Salah satu kelalaiannya adalah gadget memalingkan diri dari Al-Quran. Aku sangat tersentuh dengan perkataan Khalid bin Walid. Sungguh jihad telah menyibukkan kami dari belajar Al-Quran. Coba perhatikan, mereka bisa fokus belajar Al-Quran karena sibuk dengan jihad, sedangkan kita malah meninggalkan Al-Quran karena sibuk dengan gadget. Sangat ironis. Sadar atau tidak, diri ini terlalu banyak melakukan maksiat setiap hari, entah itu maksiat kecil-kecilan atau ilmu yang tidak diamalkan. Padahal diri ini tahu bahwa maksiat membuat hati menjadi keras dan membaca Al-Quran membuat hati menjadi lembut. Jadi, hendaknya terus berusaha membaca Al-Quran setiap hari, walaupun hanya beberapa ayat dalam sehari. Al-Quran adalah obat bagi penyakit hati, sehingga kita mudah untuk melakukan ibadah dan kebaikan yang bermanfaat bagi manusia. Cara Mark Zuckerberg mengasah otak anak dengan cara coding. Mark sudah mulai ajarkan bahasa pemrograman atau coding sejak anaknya berusia 3 tahun. Namun, dia tegas tidak izinkan kedua anaknya main medsos hingga berusia 13 tahun. Yang buat medsos saja mengerti dampaknya. Motorku melintasi jalanan sepi. Memang lorong dan daerah rumah Yani cukup gelap karena cahaya yang kurang memadai. Lagi pula di daerah sini minim rumah. Bahkan Yani hanya memiliki satu tetangga, itu pun jaraknya hampir 20 meter. Di sini gelap, tapi masih ada setitik cahaya. Bagaimana dengan kuburan? Di kuburan semuanya benar-benar gelap, sangat gelap. Tidak ada secercah cahaya sedikit pun. Kenapa kuburan menginformasikan kalau dia adalah tempat yang gelap? Karena kuburan tahu yang namanya manusia paling tidak bisa tinggal di tempat yang gelap. Orang membuat rumah seharga 4 miliar, cocok dengan tanahnya yang luas, bahan bangunannya yang hebat, tapi tidak ada satu lampu pun di dalam rumahnya, dijamin pasti tidak bakalan laku. Orang jual motor tanpa lampu sen, tanpa lampu besar, tanpa lampu kecil nggak akan pernah laku. Makanya kuburan memberikan kabar kalau ia adalah tempat yang gelap. Manusia pasti tidak akan suka dengan tempat itu. Kemudian kuburan memberikan bocoran apa? Terangi aku, terangi aku. Dengan apa meneranginya? Dengan sholat. Lepas, tolong. Aku melihat seorang wanita yang hendak dilecehkan di ujung sana. Bajunya yang memang pendek, ditarik dan hendak dirobek. Ia mencoba memberontak, namun tenaga dua pria itu kurang ajar itu terlalu besar. Ia menangis sejadinya, ingin memberontak tapi tenaganya sudah habis. Tanpa membuang waktu lagi, kulajukan motor menghampiri mereka. Mataku memanah saat melihat ternyata wanita itu adalah Yani. Bajunya hampir seluruhnya terbuka, tinggal menyisakan tentok hitamnya. Aku meringis dan melemparkan helm ke satu preman itu. Dia kesakitan dan menatapku tajam. Yani menendang tepat di area sensitif pria. Salah satu preman itu lantas berlari dan bersembunyi di belakangku. Yani menggenggam tanganku kuat. Tubuhnya bergetar hebat. Aku membuka jaket dan memberikan padanya. Mau temani kami tidur dengan dia? Pas sekali, satu pasangan. Kau mau menjual diri sendiri, ha? Dua pria itu mendekati kami beringas. Seperti singa yang kelaparan, aku mundur dan waspada. Akhirnya terjadilah aksi perkelahian antara aku dan mereka. Meski aku bisa bela diri, tapi tetap saja yang kulawan adalah laki-laki. 2 orang pula.
Saat satu preman hendak meninjau wajahku, dari arah lain ada laki-laki yang menahan lebih dulu dengan tangan itu, lantas menangkisnya. Memutar tangannya kuat hingga dia meringis kesakitan. Aku menoleh, dia juga melihatku sekilas. Nasran, bagaimana bisa dia ada di sini? Mundur, perintahnya. Aku menggenggam tangan Yani dan mundur beberapa langkah. Mereka berkelahi hebat. Aku dan Yani mundur, berharap Nasran mampu melawan dua preman itu. Namun, tanpa kusadari ternyata satu preman mendekatiku dan melayangkan satu pisau. Aku hendak lari, namun Nasran lebih dulu berlari tepat di depanku seperti menghadang hingga jelek. Pak Nasran! Bersambung.